Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba sekarang, itu kan salah satu doa yang dibaca pada saat kita ke masjid ya. Nah, alangkah baiknya bahasan kita tambahkan dengan keutamaan berjalan menuju ke masjid. Karena ini dibaca pada saat lagi menuju ke masjid. Maka ada keutamaan menuju ke masjid. Bagi teman-teman yang masih malas ke masjid. Ya. Kalau di zaman sekarang pun pandemi, oke, masih ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau tidak ada halangan, masjid dalam komplek Anda, dekat rumah Anda, bersih, ada protokol, kenapa nggak lakukan? Renungi teman-teman sekalian, bagaimana ya luar biasanya pahala orang ke masjid. Yang pertama, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa' bihi ad-darajat." Mau enggak kalian aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dapat menghapus dosa-dosa dan meninggikan derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Mereka semua mengatakan tentu wahai utusan Allah. Qala isbagul wudu'i 'alal makarih. Ya. Dia mengatakan yaitu menyempurnakan wudu dalam kondisi sulit. Lagi musim dingin, udah ngantuk mau tidur, batal wudu sudah rapi, terus mau wudu lagi ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah banyaknya langkah menuju ke masjid. Ini salah satu yang paling banyak menghapuskan dosa dan mengangkat derajat di surga. Setelah itu kata Nabi SAW, dan juga menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat, artinya mengikat diri di jalan Allah. Itulah kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Muslim nomor 251. Tapi saksi bahasan kita dari 3 perbuatan ini adalah banyak langkah menuju ke masjid. Juga dalam riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "A'dhamun nasi ajran fi sholati ab'aduhum, fa'ab'aduhum mamsha, walladhi yantadhiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam." Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholatnya adalah orang yang paling jauh jarak rumahnya ke masjid. Karena paling jauh jarak perjalanan menuju ke masjid itu berarti lebih banyak pahalanya, gitu kan? Dan orang yang menunggu sholat hingga dia melaksanakan sholat bersama imam itu lebih baik, besar pahalanya daripada dia melaksanakan sholat kemudian tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bukhari nomor 651, Muslim nomor 662. Kemudian juga Ubay bin Ka'ab meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, "Kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu." Beliau mengatakan, Ubay radhiyallahu anhu, aku pernah melihat ada seseorang laki-laki yang tidak ada orang kulit lebih jauh rumahnya dari masjid. Wa kana la tukhti'uhu shalah, tapi tidak pernah ketinggalan salat. Azan udah di masjid, enggak pernah ketinggalan salat qabliyah, enggak pernah ketinggalan takbiratul ihram, enggak pernah masbuk dia. Qala faqilalah au qultu lahu. Dikatakan dalam riwayat ini, lalu dikatakan padanya atau aku berkata padanya, maksudnya kata Ubay, "Lau ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhalma wa fi ramdha." Kalau seandainya kau membeli seekor keledai yang bisa kau pakai saat gelap dan juga pada saat matahari lagi panas. Untuk ke masjid maksudnya. Pakai transportasi kendaraan. Qala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Aku terus terang tidak ingin rumahku di sebelah masjid. Inni uridu an yuktaba li mamsyaya ilal masjid. Karena aku pengen perjalanan ke masjid ini dicatatkan oleh Allah SWT pahala tambahan. Wa ruju'i ila idza raja'tu ila ahli. Begitu juga pada saat saya pulang ke keluargaku. Dicatatkan semuanya pahala. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Ketahuilah kata Nabi SAW bahwasanya Allah telah menggabungkan untukmu itu keduanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 663. Juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi SAW, tentu boleh kita pakai transportasi, boleh pakai motor, pakai mobil, tidak ada masalah. Tapi kita lihat di sini teman-teman, jangan malas untuk pergi ke masjid karena langkahnya itu diberikan pahala. Bahkan di sini sahabat ini ingin pahalanya lebih besar dengan jalan kaki daripada kendaraan. Karena kendaraan lebih mudah kan. Karena makin besar cobaan dalam satu ibadah, maka makin besar insya Allah pahalanya. Kata Nabi SAW, "Inna idhamal ajri ma idhamal bala." Sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Gitu kan. Hadits yang lain Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah. Kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu al-khati'ah wal ukhra tarfa'u darajat."
Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan, maka kedua langkahnya yang satunya menghapus kesalahan, yang satu lagi meninggikan derajat. Hadis riwayat Muslim nomor 666. Jadi luar biasa banyak sekali ya keutamaannya. Dan yang tidak kalah penting teman-teman sekalian adalah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Ibnu Ummul Maktum radhiyallahu anhu. Ibnu Maktum ini sahabat Nabi, muadzin Nabi, partnernya Bilal dalam azan. Tapi dia buta. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, saya ini buta, tidak ada yang pandu saya ke masjid. Kemudian lagi apa? Rumahku jauh dari masjid, jaraknya jauh. Tidak ada yang pandu, rumahnya jauh. Tidak ada juga kendaraannya. Yang ketiga, antara rumahku dengan masjid banyak binatang buas. Apakah anda izinkan aku untuk sholat di rumah? Uzurnya luar biasa. Rumahnya jauh dari masjid, nggak ada yang pandu, banyak binatang buas. Ya, bukan kayak kita sekarang karena bisingnya kendaraan, hewan-hewan pada ketakutan lari. Zaman dulu hidup sama manusia banyak hewan-hewan buas. Maka kata Nabi SAW, iya. Begitu orang itu mau keluar, Nabi SAW suruh panggil kembali. Abdullah bin Maktum pada saat mau keluar, Abdullah bin Abi Ummu Maktum mau keluar, Abdullah bin Ummu Maktum mau keluar dipanggil oleh Nabi SAW. Suruh panggil kembali, kata Nabi SAW, atasma'un nida. Apa kau dengar dengan kupingmu azan? Dia mengatakan, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib. Kalau begitu jawab itu. Orang buta disuruh ke masjid. Teman-teman, kebahagiaan apa lagi yang kita mau gantikan dengan kita bisa menjawab panggilan Allah Azza wa Jal, hayya ala sholat, ayo sholat, hayya ala falah, ayo menuju kepada kemenangan. Menang dengan sholat. Anda mau perbaiki segala permasalahan, Anda perbaiki dari sholat Anda. Dia baik, baik semua yang lain. Dia buruk, ini akan mengganggu yang lain. Walaupun ada hadits yang menjelaskan itu terjadi pada hari kiamat, tapi ini bisa saja terjadi di dunia. Subhanallah, kita kalau lihat orang tidak sholat atau ada masalah dengan sholat, ini sudah sulit untuk kita ya jadikan sebagai pegangan.